told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita mau panen di kolam Bang Arif. Nah, kolam ini kalau teman-teman ingat di video kemarin tuh mengenai cara buat nih ya, kolam yang murah. Nah, ini usia ikan udah 4 bulan. Ini sama tebarnya sama kolam saya kemarin yang panen kolam C. Nah, ini Bang Arif jadi satu kolam ya, tebaran 6.000. Matinya berapa Bang? Matinya berapa ikannya? Matinya 2.000 lebih lah, jadi tinggal 3.000 sekian lah mungkin kan populasi. Nah, ini dijadikan satu. Nah, itu bisa kawan-kawan lihat ikannya. Ini cukup banyak. Ini mau kita sortir dulu sebelum kita packing. Kalau pakannya udah habis 800 kilo ya Bang, yang udah keluar ikannya. Oh, yang udah keluar 95 kilo ikannya. Oke, berarti harusnya kalau FCR 1:1 harusnya ada 705 kilo lagi lah di dalam. Tapi kita nggak tahu juga berapa FCR-nya ini. Kita akan lihat aja nanti bakal kita timbang. Tapi ini kita sortir mana yang bisa kita panen kita ambil, mana yang nggak bisa nggak kita ambil. Nah, ini bakalan dipasang keramba dulu untuk sortirnya. Yang besar-besar, yang kecil-kecil ini nanti bakal kita pindahin teman-teman. Kita pindahin di kolam D3 yang udah kita setting. Ini kolam yang paling murah juga. Ini lapisnya baliho. Sudah kita buat kemarin. Nah, ini kolamnya settingannya itu sama kayak di video. Pakai keran, ada 8 keran. Ini yang bibit kemarin ya, udah ukuran 5-6 inci, ukuran 1,5-2 inci. Nah, ini bibit yang 3/4 kemarin. Kayaknya banyak ini ikannya. Nggak tahu juga ya kan, kita lihat aja nanti. Pasang dulu kerambanya. Mana Bang Arif? Abang? Apa? Cemana? Inilah hasil investasi 1,5 M ini. Peralatan kita ini untuk bius. Untuk bius kita pakai minyak cengkeh. Ini bakal kita bius pakai ini supaya nanti kalau di packing dia nggak bocor-bocor packingnya. Ini yang manen Intel Bang. Intel, ini telur ya Bang? Intelcom. Packingan udah kita sediain. Untuk apa, oksigen di sana juga. Nah, tinggal enak lah kita nih mackingnya. Oke, kita tinggal nunggu hasilnya ini berapa kilo nih totalnya semua. Oke, udah mau selesai. Masih ada tuh, lumayan lah. Ini yang kasar-kasarnya. Banyak nih. Banyak nih Bang Arif. Nah, ini kemarin agak kecil lah, nanti kita pindahin. Oke, tinggal nimbang nih nanti.
Habisan plastik kita. Lagi dibeli. Nah ini belum dijelasin, ini penghuni kecil itu pakai minyak apa tuh? Cengkeh. Minyak cengkeh untuk bius. Dan ini untuk air bersih. Jadi ketika dari kolam itu kita letak di sini, bius baru ditimbang, baru kita isi lagi di air, baru sampai kilo. Nah itu dia prosesnya. Mudah-mudahan keluar lah ini kan mengarit totalnya. Ini satu packnya ada yang 12 kilo, ada yang 13 kilo, ada 15 kilo. Jadi kita totalkan ya. Oke Bang Arif, semana apa kita panen kita? Ya, panen kita alhamdulillah untuk pemula seperti saya sudah dikatakan lumayan Ya. lumayan. Cok kita hitung lagi ya Bang, semalam ya kan. Dapat panen itu yang udah Bang keluarkan berapa itu? Kita hitung-hitungan nih. Malam kan video panennya. Di panen ini ada beberapa tahap karena ada beberapa masyarakat di lingkungan saya itu minta beli lah ya, bukan minta beli hasil panen kita. Jadi nggak mungkin tidak kita kasih, ya harus kita kasih. Jadi itu pada saat panen pertama itu ada 30 kilo. 30 kilo. Kemudian panen kedua, hari kedua itu ada 53,55. 53,55 kilo. Ya, kemudian hari ketiga ada 11,7. 11,7 kilo. Ya, hari keempat ada 15. 15. Hari kelima yang abang panen itu ada 359. 359 kilo. Ya. Dan Sama sisa yang nggak terangkut. nggak terangkut itu 255 kilo. 255. Berarti semua 724,25 ya. Ya. Kita buatlah 725 kilo ya kan Bang, Ya. genapnya. Peletnya Bang? Pelet itu ada jadi 766 kilo. 766 kilo. kilo dibanding 725 kilo. Berarti Abang dapat FCR 1,05 ya. Oke. Itu FCR 1,05 udah bisa lah ya Bang. Bisa. Alhamdulillah untuk pemula. Terus kalau kita hitung nih Bang, biaya listrik Abang selama 4 bulan? Jadi begini, biaya listrik alhamdulillah punya saya ini cukup Hemat ya? hemat ya. Jadi itu 400.000 aja masih ada sisa sekitar 40 kWh. 400.000 masih ada sisa? Sisa 40 kWh. Berarti sebulan 350 ada Bang? 300.000 ada, 300.000 lah. 50.000 lah ya. 50 kali 4 bulan. Kali 4 bulan berarti listriknya 1.400.000. Ya. Bibit semalam? Bibit semalam 5 juta. Ya. Habis itu probiotik Probiotik, nah itu masih banyak sisa. Mungkin kalau 500.000 nggak habis. 500.000 nggak habis. Ya. Kita buat berapa ya? Buatlah 400.000 lah Bang. 400.000 ya. Habis itu banyak kali sisa probiotik Abang ya. Iya, masih banyak sisa. Karena makanya pun nggak banyak ya kan Bang. Iya. Kalau probiotik hemat lah. Bisa untuk berapa siklus ya? Iya. Oke, lanjut untuk pelet Bang. Pelet itu semalam berapa ya? Habis 8 juta. 8.300.000 Bang. 8.300.000 pelet ya, dari mulai yang min 1, min 2, Min 2, min 3, min 3. ada lagi pakai pelet apa tuh? 833. 833. Oke, habis itu Bang, Kemudian molase. molase 20 kilo. 20 kilo kali 8.000. Dari 8.000. 160.000 ya. 160.000, molase 160.000 aja berarti ya. Ya. Habis itu garam nggak ada ya. Nggak ada pakai garam. Dolomit Dolomit 1 sak. 23.000. Habis itu Inilah gaji karyawan. orang karyawan itu 150.
Kalau sebulannya 600.000 bang. 600.000 kali 4 bulan 2.400.000. tambah 2.400.000 ya. Bang Arif masih sedikit kolam ya, tapi udah pakai karyawan karena supaya ada yang kontrol ya kan Ya. Bang. Karena Bang Arif pun kerja ya. Berarti abang ini modal produksinya itu 17.683.000. Coba catat Bang. Ini biar kita hitung ya kawan-kawan. Jadi berapa kalau semisalnya ikan Bang Arif itu semua kejual. Walaupun sebenarnya dia itu ada ngecer dengan harga yang lumayan ya Bang. Iya. Kalau aku ambil masa ini ikan Bang Arif itu harga 27.000. Jadi kalau misalnya 725 kilo kita kalikan berapa Bang tadi? 27.000. Berarti modalnya itu semua 19.575.000. Modal kita apa Bang? Modalnya 17.683.000. Nah, jadi keuntungan abang itu tipis ya Bang, cuma Iya. 1.892. Oke, kalau menurut abang biaya produksi terbesar di mana itu Bang? Kalau biar semalam karena mungkin benih ya, karena kita ada salah di benih. Sebenarnya Ini begini, Bang. tinggi kematian ya Bang? Iya, sebenarnya gini. Seperti listrik, kemudian tenaga kerja, Oke. itu kan untuk kita bebankan di satu kolam. Padahal saya ini punya beberapa kolam ya. Ini kolam saya, ini juga ada isinya. Jadi dibebankan di sini semua. Ya, seharusnya Abang bisa maksimalkan produksi panen tiap bulan Iya. supaya bisa menutupi kos karyawan. Iya, benar. Nah, karena udah banyak kena juga itu di kos Ya. karyawan sampai 600 bulan kali 4 ya Bang ya. Iya. Tapi kalau semua kolam abang berjalan kemungkinan bisa nutup Ya. Jadi sebenarnya kalau saya di siklus pertama ini lebih banyak belajar. siklus belajar. Iya, jadi dengan hasil yang segitu bisa dikatakan ya, tidak rugi, tapi saya banyak ilmu Ya. di siklus pertama ini. Kalau untuk siklus kedua ini Bang, benih yang baru masuk kita Jadi benih yang kedua ini cukup bagus dibandingkan dengan benih yang pertama yang hasil sudah kita panen, jauh berbeda dari angka kehidupan. dari angka kehidupan, karena dari populasinya 50% hilang Untuk yang semalam benih pertama ya. Oke. Udah harganya mahal ya. Ya, jadi Benih harganya udah 800 per ekor ya. Yang hidup cuma 2.500-an. Berarti udah modal banyak di benih ya. ya. Kemudian juga kemarin ya, kenapa saya katakan di budidaya saya yang pertama ini, tahap pertama ini saya belajar karena pada saat pertama itu kemarin di bulan kedua pembesaran terjadi problem ya. Jadi ada masalah, pada saat itu mati lampu dan mesin dompeng kita rusak. Jadi ada sekitar 1 jam lebih ikan kita itu nggak cukup oksigennya. Jadi Banyak kematian di situ. Jadi kalau dihitung kematiannya cukup tinggi lah. Dari kematian benih, kemudian kematian karena kesalahan kita. Nah, dari situlah banyak belajar. Makanya kita siapkan semua supaya safety agar di tahapan kedua, tahapan selanjutnya bisa lebih bagus. Berarti ada bahan untuk evaluasi ya Bang ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita bisa lebih bagus lagi ya Bang ya. Dan kok bisa juga produksinya minimal Bang dinaikkan Bang 1 ton sebulan nih kan. Jadi kita bisa lebih bagus lagi ya. Bisa nutup lah semua untuk biaya apa. Kalau listrik itu murah lah. Kalau gula ya kan Bang. Probiotik nggak terlalu mahal. Cuman itu tadi biaya pakan itu kan lumayan ya Bang. Sama biaya benih. Nah jadi siklus yang kedua ini alhamdulillah kita dapat benih yang bagus dan harganya lebih murah ya Bang. Iya, jauh lebih murah. Nah pertumbuhannya pun sama. Bahkan lebih cepat ya Bang. Lebih cepat. Jadi saya habis pelet 2 sak ya. Besarnya udah melebihi dari kita beli bibit yang pertama. Sama ini bibitnya kayak bibit yang aku pakai. Cuman aku belum ada hitung-hitungan ya karena
FCR-nya untuk aku bang yang kolam C itu dapatnya 1,3 gitu. Tapi kalau yang B itu dapat FCR-nya 0,9. Makanya lucu nih. Kenapa yang B itu bisa 0,9, yang satu lagi 1,3 ya kan? Tapi kalau Bang Arif karena dia jadi satu kolam, jadi dapatnya rata ya Bang, 1,05 ya FCR-nya. Oke, berarti bisa jadi bahan evaluasi, mudah-mudahan kedepannya bisa dapat target ya Bang. Iya. Berarti biaya produksi terbesar kita di benih. Di benih semalam. Ini yang harus kita koreksi. Ya, jadi teman-teman, hitungan yang kita sampaikan tadi itu semuanya real. Tidak ada yang kita tutup-tutupin, tidak ada yang kita lebih-lebihkan biar untungnya besar, tidak. Jadi itu real. Jadi saya lebih banyak belajar pada tahap pertama ini. Bagi saya yang keuntungan yang tipis itu bagi saya itu sudah besar, karena lebih besar dari keuntungan itu saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pelajaran. Jadi dari apa yang disampaikan sama Bang Umar, terus apa yang saya aplikasikan, kendala-kendala yang saya hadapin, semuanya jadi pembelajaran bagi saya. Untuk next cyclus ya Bang? Ya, next cyclus mudah-mudahan lebih baik lagi dan harus lebih baik lagi seharusnya. Tapi sebenarnya itu hitungan estimasi teman-teman. Ya. Karena Bang Arif pun ada jual sendiri. Ya, jadi saya ada jual sendiri sebenarnya. Jadi harga 27.000 tadi itu semisalnya. Karena kami jual sendiri juga ada harga 30. Ya, 30.000. Terus yang 250 kilo lagi ini masih dibesarkan. Ya, jadi itu tadi masih estimasi pendapatan. Kalau realnya sebenarnya lebih dari itu. Jadi kita bicara nggak usah yang mulu-mulu dulu. Iya, nanti orang beranggapan konten Bang Umar ini banyak cerita. Dan disampaikan Bang Umar itu semua real, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Nah, betul. Nah, jadi Bang Arif udah nggak ada lagi yang mau disampaikan nih. Kira-kira cukup sih. Cukup ya, penasarannya untuk ikan udah dapat. Ya, ilmunya juga udah cukup ya. Tinggal mau gas lah ke depannya. Ya, tinggal ngegas. Mudah-mudahan ada hepengnya, jadi kita buat kolam lagi. Jadi harapan kita tiap bulan sih bisa panen. Iya betul. Dan juga kalau bisa di bibit kawan-kawan ngambilnya nggak usah yang mahal-mahal. Kedua, yang pertama jangan mahal-mahal. Yang kedua ambil yang kecil aja. Dan juga ambil bibit itu dari pembenih yang bisa dapat dipercaya teman-teman ya. Karena kualitas benih itu cuma tukang benih yang sendiri yang tahu. Karena ya Bang, bisa jadi itu sortiran yang udah entah keberapa gitu kan. Entah ke-6 ke-7. Entah bibit yang bantet. Ya. Dikasih sama kita kan, bibit yang bagus dikirimnya ke danau kan. Kita bisa dapat yang ampas-ampasnya lah. Makanya saran saya cari langganan tuh bibit, kalau udah dapat bibit yang bagus langganan aja. Jangan pindah sana pindah sini ya kan Bang. Dan juga masalah teknis Abang memang nggak ada melewatkan satupun untuk pengapuran, untuk pemberian gula nggak ada ya. Dan itu sangat sedikit ya, cuma 20 kilo ya malah. 20 kilo. Cuman sedikit aja kan kawan. Makanya sebenarnya budidaya bioflok itu kalau bilang gula itu mahal, enggak lah. Intinya saya cuma habis satu long itu 20 kilo ya. Cuman yang paling mahal itu ya di benih gitu. Salahnya. Dan kedua banyak matinya. Nah itu tadi. Kalau ini kan kita beli semalam harga berapa? 400 ya Bang. Dan pula nggak ada 50% ya Bang. Nggak ada. 10%? Nggak ada. Nggak ada. Kalau 10% dari 6.000 berarti kan 10% ada ya? 10% ada? Ada. Oke, berarti tinggal berapa populasi? Kalau populasi 5.500. 5.500, cuman mati 500 ekor. Masih bisa lah Bang. Berarti masih untung lah kita. Nah kalau bisa memang kos produksi itu jangan lebih dari 1.000 ya Bang ya. Iya. Supaya kita bisa menghemat ya kan Bang. Karena ini masalahnya di benih ini cukup krusial ternyata. Kita kalau pellet agak sulit karena kita nggak bisa buat pellet sendiri. Kalau bisa ya kan Bang, atau ada yang jual dengan harga murah kualitasnya sama kayak pabrikan, mungkin bisa kita coba. Tapi sejauh ini belum ada. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa evaluasi lah ke depannya untuk masalah penggunaan benih ini, berarti PR kita Bang. Kalau untuk teknis di lapangan ya Abang harus lebih hati-hati lah. Masalah pipa copot, listrik padam, ya kan Bang.
Nah, oke teman-teman, kita akhiri. Terima kasih Bang Arif ya. Ya. Semoga siklus kedepannya lebih paten lagi. Amin. Yuk kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.